Halo teman-teman, setelah kemarin naik bis Makassar Toraja PP dan explore wisata yang ada di Toraja, lalu turun dari Toraja itu nyampe Makassar subuh. Sorenya aku langsung naik bis dari Makassar menuju ke Sorowako. Nah, dari Makassar menuju ke Sorowako ini aku naik bis Bintang Katulistiwa dengan sasis Scania K360 Optigrus. Tapi dari Makassar menuju Sorowako ini aku nggak sempet untuk bikin trip report bis ini teman-teman. Alasan pertama sih emang karena saat itu aku lagi capek-capeknya. Jadi aku putuskan untuk hanya menikmati jalanan antara Makassar hingga Sorowako ini. Dan alasan yang kedua kenapa kok aku nggak bikin tripnya, ya karena aku pengen banget explore Sorowako seharian penuh. Walaupun ini rutenya cuma AKDP atau antar kota dalam provinsi, tapi ini jaraknya jauh banget, sekitar 600 kilometeran loh. Jadi strateginya kayak gini teman-teman. Makassar Sorowako aku gunakan untuk istirahat full dengan harapan tiba di Sorowako nanti bisa fresh dan siap untuk keliling di sekitar desa Sorowako yang terletak di kawasan pertambangan Kabupaten Luwu Timur ini. Pada pagi hari ini aku ada di sebuah desa yang ada di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Nah, desa ini adalah desa yang kecil dan kayaknya cukup terpencil. Tapi yang menarik di sini itu bisnya tuh bisa dikatakan hedon semua teman-teman. Karena bis yang masuk di sini tuh rata-rata sasisnya premium. Sekarang aku ada di daerah desa Sorowako. Di sini tuh banyak sekali hal-hal menarik yang perlu dieksplor teman-teman. Nah, tadi aku dari Makassar menuju ke sini itu naik bis Bintang Katulistiwa. Seperti yang teman-teman tahu, desa ini tuh terdapat pertambangan PT Vale yang membuat di daerah ini tuh bisnya itu menjadi premium semua. Yuk kita lihat bis-bis apa aja yang masuk di Sorowako ini. Kedatangan bis keempat, ini ada Megamas dari Makassar sampai di terminal Sorowako sekitar jam 9. Yang datang pertama itu Borlindo sama apa tadi? Bintang Timur ya? Enggak, sebenarnya pertama itu Sinar Muda. Yang pertama Sinar Muda. Sinar Muda yang hijau itu loh. Oh, yang hijau yang anu 1526. Avante. Terus Itu pertama, kedua Bor. kedua Borlindo. Ketiga kita Terus enggak Timur. tadi aku lihat ada Borlindo kan, depannya ada anu yang Bintang Timur. Kan kita balap di sana, di Wawan dulu. Nyampe sini maksudnya, sampai sampai sini. sini. Nyampe menginjakan di terminal ini. Itu ya. Udah Borindo, Bintang Timur, kita. Lalu kita kan, berarti ini. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya kayaknya ya. Bintang Timur sama Megamas sama Sinar Muda di sana. Di? pasar. Oke. Sorowako sana. Ini ada perwakilan bis Borlindo dengan tujuan ke Makassar, teman-teman. Nah, tempatnya itu yang paling depan di sini. Ini kalau mau nomornya bisa teman-teman catat. Nah, dia rutin hari-hari ini dia pakai Volvo B11R. Nah, bisnya parkir di situ tuh. Di sebelah situ kan ada perwakilan bis Borlindo ya. Di sini ada Alfa Midi. Lalu setelah Alfa Midi sini ada perwakilan bis Bintang Katulistiwa. Kalau Bintang Katulistiwa itu rutinnya dia pakai Scania K360 Optigrus. Nah, ini mobilnya lagi sedang mau dicuci. Kalau teman-teman butuh nomornya bisa di sini. Nah, ini catat ya nomornya ya. Bisa melayani pemesanan via telepon. Juga bisa menerima paket seperti motor dan lain-lain. Nah, ini adalah kondisi terminal Sorowako
pagi ini teman-teman. Di sana ada bintang Katulistiwa yang lagi dicuci. Lalu ini Borlindo juga di sini sih. Biasanya dua, Borlindo yang Volvo sama yang DD di sini. Cuman karena pandemi ini penumpangnya sepi, jadi DD-nya itu nggak full sampai sini, cuman dia mentok di Timampu aja. Kalau ini full sampai Sorowako. Dia lagi antri cuci tuh. Nah, di situ. Oh ya, untuk saat ini dulu kan banyak ya bis yang masuk di daerah Sorowako ini. Sekarang tinggal 5 PO kalau nggak salah ya. Yang pertama Bintang Katulistiwa itu, lalu Borlindo. Di sana ada Megamas. Nah, Megamas bis asli sini. Ada 3, lalu 4 ada bis Bintang Timur sama Sinar Muda. Nah, Bintang Timur sama Sinar Muda ini parkirnya nggak di terminal ini teman-teman, tapi di pusat keramaian Desa Sorowako sono. Nah, ini adalah shelter keberangkatannya teman-teman kayaknya. Udah lama banget kayaknya. Cuma 2 ini. Tapi bisnya premium. Nah, di sini ada perwakilan beberapa bis seperti PO Megamas yang masih aktif. Lalu ini ada PO Liman, kayaknya aku lihat udah gak jalan deh di sini. Sama Lita ini juga udah tutup. Jadi 2 ini kayaknya udah tutup deh. Udah gak ada tanda-tanda lagi. Kalau Megamas masih rame di situ. Ini ada bis Megamas yang seatnya 28. Nih seperti ini. Dia pakai bodi Avante yang lama. Lampunya masih belum sipit, masih lampu gede. Pakai sasis 1526 suspensi. Nggak tahu ya kenapa kok di sini tuh seneng banget pakai sasis 1526 dikasih suspensi gitu loh. Nggak di Toraja, nggak di Palopo, nggak di Sorowako. Itu bis yang berangkat dari Makassar rata-rata senengannya pakai 1526 suspensi. Ini juga ada bis old schoolnya Megamas, tapi nggak tahu ini kayaknya udah nggak jalan deh, pakai Mercy Cooler. Nah, di samping terminal ini ada kandangnya bis premium teman-teman. Nih, itu kan ada bis-bis ya, itu isinya bis premium semua tuh. Nah, ini adalah kandangnya bis karyawan PT Vale teman-teman. Yang bikin spesial tuh ini kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 ya. Ini bisnya keluar semua dari Laksana dan semuanya menggunakan sasis Mercy 1836 RS. Mercy Osor terbaru. Semuanya. Gila nggak tuh? Cuman buat bis karyawan, tambang, antar jemput karyawan, pakai Osor semua. Kalau nggak salah jumlahnya ada 30 di sini. Nggak jauh dari tempat terminal Sorowako, dan di situ juga ada kandangnya bis karyawan yang isinya Osor semua. Di sini juga ada yang lebih menarik lagi teman-teman. Nah, ini adalah bis jemputan karyawan dengan livery UT United Tractor. Tak pikir ini K310, ternyata K360 loh. Scania K360 Opticruise, cuma dibuat jemput karyawan dari tambang menuju ke mes. Berarti di sini 360 horsepower semua ya? Iya. Jemputan karyawan ya? Ada 1836, ada K360 kayak gitu teman-teman. Dan ini bannya udah beda loh. Bannya spek tambang ini. Bannya tuh ban spek tambang. Besar dia jarak-jaraknya tuh. Mana ini? Buat ngegaruk tanah. Oh iya. Kasih nggak habis pikir ya. Ada ya bis Scania K360 Opticruise dibuat antar jemput karyawan tambang. Ini kalau dibilang hedon banget ya. Nah, masalahnya kalau antar jemputnya sampai depan kantor nggak apa-apa. Ini antar jemputnya ke dalam tambang loh. Iya itu loh. Itu mah ini permasalahan. Nah, kenapa dibutuhnya horsepower-nya besar? Oh gitu. Iya, kalau horsepower kecil kemungkinan nyangkut dong di tanah kan. Oke. Ini nggak habis pikir sih di sini. Baru tahu aku ada bis Scania K360 Opticruise. Yang sana aja yang Osor 1836 aja udah spektakuler banget ya. Ini loh Opticruise. Ada berapa sih ini? 3 ya? 3 unit. 3 unit kayak gini, yang kita temuin cuma sih 1. Ini pakai bodi Legacy SR2 XHD Prime, masih selendang yang lama, belum S series. Kondisinya seperti ini. Ini belum dicuci, kayaknya baru masuk ke tambang deh. Logo Scania-nya bisa dilihat. Loh. Kena lumpur.
Keren yo. Ini kalau bisa masuk enak sih. Cuma nggak ada orang ya. Gak ada orang, gak ada yang anu. Nih mukanya kayak gini. Liverynya livery Yuti. Ini berarti operatornya Yuti gitu. Yuti langsung. Yuti langsung. Kalau itu kan Sinar Jaya operatornya. Kenapa lampunya? Ini baru 2 tahun tapi berasa udah di atas 5 tahun ya. Lampunya begini. Logo Scania-nya. Duh, kok aku yang nggak merasa punya tapi rasanya sayang banget ya. Tega. Nggak tega. Soalnya kalau di Jawa ini jadi apa ya? Jadi primadona, di mana-mana jadi artis dengan sasis Scania K360. Di sini jadi antar jemput karyawan tambang. Untuk kursinya sih ini kalau aku ngintip dari situ ya, itu dia pakai Versanya Laksana. Jadi beli bis ini sepaket langsung, beli jok langsung juga dari Laksana. Ini ada CCTV-nya teman-teman. Tapi CCTV-nya itu kena lumpur, jadi nggak kelihatan deh kayaknya. Platnya juga plat hitam, nggak plat kuning. Semua rata-rata hitam, nah ini juga hitam. Oke, kita lanjut lagi cari sesuatu yang unik yang ada di Sorowako ini. Ini bisnya jemput karyawan. Panjang banget ya, pakai osor. Di sini juga ada bandara teman-teman. Nih, tulisannya Bandar Udara Khusus Sorowako. Nggak tahu sih pesawatnya. Pesawatnya apa aja sih yang mau sini? Sebenarnya ini pesawat khusus dari PT Vale-nya aja sih. Bukan pesawat komersial. Tapi ada penerbangan komersial nggak? Nggak ada? Nggak ada. Hah, nggak ada? Nggak ada. Oh, Sampai sana tuh sampai ujung. runway-nya sampai sana? Iya, runway sampai sana. Kita mau naik kayu. Harusnya naik kayu tuh. Nih. Tuh naiknya tuh. Ini ke Nuha sana. Lihat tuh, pelabuhannya kelihatan tuh. Mana? Jaraknya kurang lebih 6 mil. 6 mil. 6 mil itu 10 kilo lah ya taruh. Dulu. Lumayan jauh ya. Ini danau terdalam Asia Tenggara.
Ini jadwalnya di bulan Agustus 2021. Ini sekarang hari Minggu. Minggu ada keberangkatan jam 1, baik lagi jam 3. Tadi jam 10 nggak jalan berarti? Jam 1. Jam 10 tadi jalan nggak? Oh enggak, jam sehari cuma 1 kali aja berarti ini. Oke. Terima kasih. Kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini dermaganya. Jadi ini bisa dibuat ngangkut truk juga bisa nih. Truk ukuran medium ya. Bus medium pun juga bisa. Ini bis gede bisa nggak sih? Pres banget ya? Tapi tingginya berapa? 3, berapa? 8. Nggak bisa ya? HD bisa? Bis HD bisa. Bis HD kan 3,7. SHD ya nggak bisa. Ini kapalnya sama kayak yang ke itu nggak sih? Sabang Aceh. Nih, ini danau loh, ini bukan laut loh teman-teman. Ini danau. Vibes-nya kayak Danau Toba ya. Soalnya danau tapi luas banget. Ini kapalnya kalau di danau gini kelihatan gede ya, tapi kalau di pelabuhan yang kayak pelabuhan-pelabuhan yang biasa untuk misal pelabuhan Makassar deh, lawan kapal-kapal yang aku dulu kemarin naik kapal DLU itu pasti kecil banget ini, yang Dharma Kencana 7. Ini kelihatan kecil banget, padahal di sini kelihatan gede. Ini talinya segini, wah kuat talinya. Tapi tali untuk kapal termasuk kecil ini ya. Oke, jadi gini. Ini kan udah jam 12 siang. Ini kapal berangkat jam 1 kan. Gimana gini aja? Kita berangkat kayak gini, Hah? baru naik getek gitu. Oke, jadi bisa ngerasain dua-duanya ya. Nah. Siap. Karena ini baru nih, kita harus coba ini. Oke, masih baru berapa sih? Baru 1 bulan katanya. 1 bulan. Oke. Emergency exit. Keren juga yuk. Naik ini pulang naik kapal nelayan kecil. Oke, kita turutin. Sekarang kita mau beli tiket dulu. Umur berapa umur? 25. Oh, 25. Arkan. 24. Bisa. Oke, nah. Katanya. Oke. 18.000. Nih teman-teman, dari lintasan Sorowako Nuha harganya 18.000. Cukup murah. Keberadaan pelabuhan Sorowako ini itu cukup penting sih teman-teman, cukup vital. Karena apa? Ini kan desa Sorowako ya. Untuk menuju ke pusat kecamatannya, pusat keramaian kecamatan di Nuha, itu harus menyeberangi sana kurang lebih sekitar 6 mil. Ini adalah opsi terbaik karena kalau nyebrang dari sini ke sana itu bisa menggunakan kapal gede ini atau kapal penumpang itu cuman 30 menit paling lama nih gini. Tapi kalau kita ngambil jalur darat misalkan nggak ada ini, itu lebih repot lagi teman-teman, karena dari Sorowako ini kita harus balik lagi ke arah Malili, lalu kita muter ke arah utara sampai sana lagi, kurang lebih menempuh waktu sekitar 12 jam. Bayangin bedanya, dari sini ke situ cuma 30 menit, muter 12 jam. Mendingan lewat naik sini, lebih efektif dan efisien waktu. Bagus sekali masuk kapal pas kelas kaki. Iya, kapalnya bersih banget berarti. Wah, ada charger. Nah teman-teman, aku udah di dalamnya kapal KMP apa Opudi ini ya. KMP Opudi. Berangkatnya nanti pukul 1 WITA. Dan ini sekalian aku ngadem karena di sini di depan Gopas ini ada AC gede banget. Kayaknya AC 1 PK deh ini. Enak banget deh di sini asli. Dan ini kan hari Minggu teman-teman ya. Jadi bebarengan sama para warga di Sorowako yang liburan naik kapal dari sini ke Nuha. Nanti balik juga naik kapal nih kayaknya. Yang sudah memiliki tiket, kami minta untuk segera naik ke atas kapal karena kapal saat lagi siap diberangkatkan
Kapal saat lagi siap diberangkatkan. Pukul 1 siang, kapal berangkat dari dermaga Sorowako menuju ke Nuha, menyeberangi danau terdalam yang ada di Asia Tenggara. Aku pikir sih awalnya danau terdalam adalah Danau Toba. Ternyata Danau Matano ini merupakan danau air tawar terdalam nggak hanya di Indonesia, tapi se-Asia Tenggara dengan kedalaman mencapai 590 meter. Wah, keren banget ini. Nah ini teman-teman, kita ada di tengah-tengahnya Danau Matano. Ini yang berbeda dari penyeberangan laut sama danau. Kalau danau tuh airnya cenderung lebih tenang. Kalau laut itu pasti ada gelombang ombaknya, karena kalau di laut itu anginnya lebih gede. Cukup 30 menit aja teman-teman. Kapal ini berhasil sandar di pelabuhan Nuha, di pusat kecamatannya Nuha. Tapi kalau aku lihat kok masih ramean Sorowako ya. Ini kalau aku tadi mikir ya, ini kan danau. Gimana caranya memindahkan kapal segede ini dari laut ke danau? Tadi aku setelah tanya-tanya sama ABK-nya, ternyata kapal ini tuh emang dikhususkan untuk angkutan danau. Jadi ini nggak pernah menyentuh laut sekalipun. Ternyata di sini tuh ada galangan pembuatan kapal di sana kalau nggak salah ya tadi. Lupa aku namanya. Dan ini kapal masih baru, tahun 2019 baru dibuat. Jadi makanya dalamnya tadi bersih banget dan rapi gitu. Ini kapal ini pernah di laut, nggak bayangin deh ini ngangkutnya pakai apa, dan jalurnya dari Makassar atau mana sih ini, kalau paling deket Morowali ya. Morowali ke sini kan juga jalurnya cukup ekstrim. Ternyata dibuatnya di daerah sini teman-teman. Dari pelabuhan kapal feri kita bergeser ke pelabuhan kapal kayu. Apa namanya, lupa aku tadi. Oh iya, aku baru ingat namanya itu. Kalau kapal kecil namanya katinting. Kalau gede bisa diisi mobil namanya rap. Tuh ada rap, kapal yang seperti katinting tapi kakinya 2 dan di tengah-tengahnya bisa dimasukin mobil. Gila gak tuh? Nah ini adalah dermaga katintingnya dan dermaga rap. Tuh ada Innova. Innova tuh ya? Travel biasa. Travel kan? Travel yang ke Morowali itu loh. Oh jadi travel Morowali Sorowako. Sorowako Morowali, daripada muter mending langsung ini ya. Karena muter katanya sih 12 jam. 12 jam mending naik ini. Seru gitu. Seru. Semoga ini balik lagi. Nih. Udah sekitar 20 menit sandar kok nggak ada kapal kecil katinting yang
masuk sini ya. Katanya sih pengen nyobain yang itu. Cuma kan ini sudah jam berapa ya? Pokoknya nggak ada 1 jam lagi kapal ini berangkat, yang kapal feri gede. Sebenarnya pengen nyoba yang kecil, sensasinya gimana gitu. Cuman karena nggak tahu sih, semoga saja udah ada yang masuk sini kapal kecilnya. Ini udah habis 1 minuman Milo sama taro, udah sekitar 40 menit lebih. Ini mau jam 3. Nah, ini kan WIB ya, belum tak rubah. Tuh 15 menit lagi kapalnya akan berangkat teman-teman. Lah, ini belum ada kapal yang kecil yang sandar di pelabuhan atau di dermaga ini. Jadi ya mau nggak mau untuk ngejar ke sana itu harus naik kapal feri gede itu lagi. Walaupun tadi agak sempet takut sih, tapi pengen gitu nyobain yang kapal yang kecil. Seru kayaknya. Wah, ternyata kapalnya pada parkir di sini teman-teman. Ini loketnya di mana nih? Di dalam kapal? Di dalam kapal langsung? Di situ nggak ada soalnya. Berarti kalau nggak hari Minggu ini kapal sepi banget ya? Sepi banget. Ini rame orang wisata. Iya, ini orang bareng kita lagi tadi nih. Iya. Tadi berangkat. Pada PP. Iya. Langsung masuk ke dalam kapal lagi karena kapal kecilnya nggak ada. Ini semacam laut, tapi tenang. Iya gak sih? Ya iyalah, ombak dari mana? Oke, kita udah sampai di pelabuhan Sorowako kembali. Disambut anak-anak kecil yang mau mandi tuh. Ditemenin sama Mas Pian. Apa ya, tadi kita itu nyari bis, 2 bis yang belum ketemu. Yang pertama itu Sinar Muda, yang kedua Bintang Timur. Ternyata Bintang Timur tempatnya agak masuk ya Mas ya? Agak masuk dan di dekatnya danau itu. Keren banget nih, ini loh yang tak cari. Sleeper seat cuman 18 seat aja. Dia pakai Mercy 1526. Bodinya HDD. Oke teman-teman, sekarang jam 4 waktu Indonesia bagian tengah. Kita udah ada balik lagi di terminal Sorowako. Ini udah baru dicuci, gantian yang Borlindo yang dicuci. Di sini cuma ada 2 bis ini sama Megamas. Dan itu ada bisnya Vale yang baru pulang dari jemput karyawan. Tuh, dia pakai bodinya Legacy SR2 HD Prime. Nah, teman-teman pasti tanya, kenapa kok bis Mercy 1836 Osor yang baru kok cuman dikasih bodinya setinggi HD 3,7, nggak XHD pada umumnya yang ada di Jawa? Ayo kenapa? Ayo. Jadi gini, itu kan bis spek tambang ya, bis yang tujuannya untuk masuk ke daerah tambang. Jadi untuk pertimbangan kestabilan, jadi masuk di jalur tambang itu bodinya dibuat pendek. Jadi semakin pendek bodinya, nggak terlalu tinggi, itu tingkat limbung atau resiko tergulingnya semakin rendah teman-teman. Makanya kalau nggak salah dulu kemarin kapan hari Adiputro kan ngerilis Scania K360 bodinya HDD ya, itu juga untuk tambang. Nah ini ke-30 bis Sinarjaya bisnya Vale yang dioperasikan oleh Sinarjaya ini itu semua pakai bodi HD 3,7.
Ini setelah muter-muter seharian, nggak ada seharian sih, Bung. Berangkat mulai dari sini jam 9, sekarang udah jam 4, udah balik lagi di sini. Sarawako ternyata nggak begitu luas ya, karena dari sono ke sono itu cuman ya berapa jam udah kelar semuanya, mulai dari lihat tambang di sana, airport di situ, dan danau di sana, terus muterin semua garasi bis yang ada di sini, kelar semua. Nah ini sekarang tinggal pulang menuju ke Makassar. Kalau berangkat aku naik Bintang Katulistiwa, pulang aku naik Bordindo yang B11R, Volvo B11R. Kalau di Jawa kan B11R itu yang punya Rosalia, lalu yang punya Rosalia sama apa ya, Gunung Harta, itu kan di jalur tol teman-teman ya, jalur yang halus. Nah ini sekarang aku mau nyobain gimana sih performa dari suspensi Volvo yang katanya juara itu dipadukan dengan jalanan di sini yang ya bergelombang, nggak rata, dan jalannya kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.